Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, deg-degan kah? Deg-degan? Apa nervous, gugup? Ya, besok pertandingan pekan keempat ya Liga Inggris yang dimana Manchester United akan tandang ke kandangnya Southampton ya, St Mary Stadium ya, The Saint. Yang dimana ya pasti tekanan besar pasti ada gitu. Tapi sekali lagi gue bilang apakah ini partai hidup matinya Ten Hag? Belum kalau gue bilang sih. Tapi yang pasti tekanan tinggi dari fans, media, ya bisa juga jadi dari petinggi gitu ya untuk memenangkan pertandingan yang seharusnya sih di atas kertas Southampton ini kan baru naik ya, baru naik promosi. Tapi juga jangan dilupakan biasanya tim-tim promosi awal-awal semangatnya luar biasa, itu yang harus diwaspadai. Secara historical sih Manchester United selalu bisa mengatasi ya, mengambil poin penuh, 3 poin setiap kali bertandang di kandang Southampton. Nah, mungkin pas zamannya Koeman kalau nggak salah waktu itu kita pernah kalah, zamannya Louis van Gaal itu udah lama banget, tapi pas saat Southampton setahun 2 tahun yang lalu di Premier League itu sih kita selalu bisa ngambil poin maksimal. Nah, gimana buat previewnya pertandingan besok? Gue coba bahas, tapi sebelumnya gue coba bahas dulu sedikit press conference-nya Erik ten Hag ya, yang tadi malam, yang dimana ya lo sendiri kan, yang pasti yang ditanyain mengenai Cristiano Ronaldo, pernyataannya Cristiano Ronaldo. Jadi gini, pertama ditanyakan mengenai update cedera yang dibilang bahwa Højlund masih dalam latihan, Shaw juga masih dalam latihan. Ugarte, nah ini nih Ugarte itu ternyata kemarin tuh baru sore dia nyampe ke Manchester. Jadi dia orang terakhir yang balik nih dari timnas. Ya, karena pertandingan ini kan pertandingan terakhir tuh kemarin tuh Paraguay lawan Uruguay ya. Nah, dia available sih buat squad ya. Tapi apakah akan langsung jadi starter itu yang masih tanda tanya ya. Karena kalau dia balik dengan kondisi jet lag apalagi dari Amerika beda waktu ya ke Eropa, hanya beristirahat 1,5 hari, jadi dia kemarin baru nyampe sore, berarti kan dia baru hari ini latihan ya. Apakah secara fisik, secara psikis itu sudah siap? Ini yang masih tanda tanya. Terus ditanya mengenai Cristiano Ronaldo yang episode kemarin gue bahas. Ya dia sih makanya dia sepertinya agak mengkonfirmasi ulang ke siapa namanya si reporternya, yang ngomong kita nggak juara siapa katanya. Makanya gue tanya kan, kayaknya Ten Hag sih belum pernah ya mengeluarkan statement itu. Nggak tahu apakah dulu pas di ruang gantinya gitu ya. Tapi secara media, secara umum sih dia nggak pernah ngomong gitu. Jadi waktu dibilang sama si Ten Hag dibalas gitu, yang ngomong siapa? Saya, Cristiano Ronaldo apa saya? Saya. Oh, lu coba lagi baca artikelnya. Itu mungkin Cristiano Ronaldo yang ngomong kita tidak bisa juara IPL ya. Terus dia sih stop sampai situ aja, nggak terlalu jauh, cuman ya dia sindir lah bahwa Cristiano Ronaldo tuh jauh di Saudi sana, jauh dari Manchester ya, semua bisa bilang punya opini. Sama kan seperti yang gue bilang, semua itu bisa punya opini, jangankan dia legenda. Kita fans saja, gue aja juga bisa punya opini gitu kan. Terus ditanya keyakinan apakah klub ada di track yang betul ya. Dia bilang bahwa kita lihat aja nanti pada saat di bulan Mei gitu loh ya. Sekarang ini masih season awal. Ya kalau bilang tracknya bener ya semua proses berjalan lancar gitu loh. Cuman masalah menangkan trofi ya nanti lo di akhir musim baru lo ngomong gak bisa nilai gitu loh. Yang penting adalah kita mau menang setiap game. Menang setiap game itu dong bener kan. Ya dengan menang setiap game kan itu sebenarnya jalan lo menuju trofi gitu. Itu yang dikatakan Ten Hag. Terus kedua, during the break gitu, apakah ada ini ya dia sih bersyukur juga ya bahwa pemain gak ada yang cedera. Terus Diogo Dalot juga ada komen mengenai sekarang sih prosesnya bagus, cuman ya
untuk mencapai itu sulit. Ya dia bilang bahwa uh, pemain sebenarnya semua percaya terhadap proses ini gitu loh ya. Dia apa namanya ya, kalau ngelihat dari skor kemarin sih ya nggak ada yang seneng gitu. Tapi semua pemain percaya akan proses yang saat ini, apalagi khususnya dengan mungkin maksudnya dengan masuknya Ineos ya. Dia setuju bahwa sebenarnya kita dalam tujuan yang benar dan dalam transisi periode itu ya kita harus terus membangun ya. Ada kesalahan-kesalahan tuh wajar, tapi ya kita harus terus membangun, harus terus melangkah ya. Terus dengan omongan-omongan luar gitu ya, dia bilang ya bagi dia sih dia nggak terpengaruh terhadap itu. Ten Hag bilang bahwa dia percaya bahwa ini transisi periode, bagaimana mengintegrasikan pemain-pemain muda, pemain-pemain baru, masih ada beberapa cedera, tapi itu bukan menjadi suatu alasan bahwa ya kita harus menang tiap pertandingan gitu loh. Dan tim ini tahu bahwa kita harus fokus ke dalam tiap pertandingan. Terus kemudian ditanya mengenai lawan Southampton besok, bahwa ya dia bilang dia harus memenangkan setiap pertandingan ya, karena setiap apapun cara pendekatannya ya segala macam harus dilakukan. Kalau lo udah kejadian ya nggak bisa lo ubah gitu ya. Kalau udah kalah ya kalah gitu loh. Jadi makanya dibilang harus punya karakter gitu loh. Harus punya karakter, tim spirit. Dibilang sih tim kualitas timnya saat ini baik, karakternya bagus, spirit timnya bagus, dan mempunyai arah pattern yang jelas. Dan saat orang lihat bahwa kita punya kualitas seperti yang kita lakukan pada saat latihan. Jadi ya sebenarnya Ten Hag udah mulai agak kesel juga sih. Kebanyakan ini banyak kan yang bilang gini, lah kenapa sih kok dia nyerang media malah dia marah. Ya pertanyaan gue, media selalu nyerang dia gitu loh. Kenapa sih gak ada yang nyerang Enzo Maresca gitu? Hah? Ya gak laku beritanya. Cuman kan orang mancing-mancing aja supaya jadi traffic kan. Nah, terus menurut United Identity sendiri gimana nih buat pertandingan lawan Southampton? Gini, gue sih agak berpikir gini ya. Kemarin tuh kayak Bruno Fernandes, Ugarte itu kan bagus main di timnas tuh dengan pola 4-3-3 gitu. Kenapa sih Ten Hag coba ya memaksimalkan dengan mungkin 4-2-3-1, cuman ujungnya sebenarnya kayak 4-3-3. Jadi Brunonya sebenarnya ke tengah, tapi dia bisa masuk ke dalam gitu loh ya. Zirkzee-nya yang jadi false nine. Jadi kalau lo ngomong susunan pemain, gue sih maunya sih ya berpikir ya United Identity, kipernya Onana, kanannya Mazraoui, kirinya Dalot, tengahnya Lisandro Martinez sama Harry Maguire. Ya gue bukan mengecilkan De Ligt, ya mungkin dia butuh ketenangan dulu. Gue berharap si Maguire bisa main dari awal. Nanti kalau udah unggul mungkin ya bisalah si De Ligt dimasukkan supaya tambah adaptasi kan. Karena Liga Inggris kan beda nih dengan Jerman sama Italia sama Belanda yang lebih lambat. Tengahnya gue tuh dengan 3, jadi bukan 2-3 ya, bukan 2-1 gitu ya, tapi 3 pemain tengah, Bruno, Ugarte, dan Mainu. Terus Rashford di kiri, kanannya Amad Diallo, tengahnya Zirkzee. Dan gue berharap Zirkzee bisa seperti kemarin dalam Belanda tuh, bisa turun ke bawah, lebih kepada false nine, biar yang masuk Rashford sama Amad Diallo. Nah, gue ada 5 hal penting lah. Ini yang gue coba sadur gitu dari berbagai sumber. Gue coba logis sistematis. Ya berkaca juga sih pada pertandingan terakhir melawan Liverpool ya. Yang pertama, pada saat membangun build up penyerangan, janganlah Ten Hag memaksakan 3-1-6 ya. Kalau ada Casemiro di situ ya. Jujur-jujur aja gitu loh. Karena Casemiro nggak bisa membawa bola, carrying ball gitu ya. Dia lebih kepada breaker yang pernah gue bahas. Karena kalau 3-1-6 itu kan sebenarnya si Casemiro kan agak turun ke jadi center back gitu kan. Dia yang ngebawa bola sebenarnya, dia yang mendeliver gitu kan. Atau si backnya tengah, back kanan kirinya agak ke tengah. Nah, cuman
dengan pola ini, lu harus tahu bahwa komunikasi serta pergerakannya tuh harus bener-bener cepat dan lancar, movement-nya itu mesti cair. Kemarin itu terakhir waktu lawan Liverpool tuh masih banyak kebingungan, kan gue udah bilang Casemiro tuh kayak kebingungan gitu loh, dan itu pergerakan build up 3-1-6 itu lo harus apa namanya, bergerak cepat. Emang mungkin maksudnya supaya bola tuh cepat mengalir ke depan gitu loh. Cuman kalau di belakangnya juga cuman dikit, ya makanya kan kemarin si Arne Slot bilang midfieldernya di-press, nge-press 4 orang gitu. Karena mereka udah menang banyak orang nih pada saat ke-press. Terus yang kedua, fullback jangan terlalu tinggi ya. Kemarin tuh kan kalau lo lihat begitu kita kena pressing terus kena counter attack 3 lawan 5 apa 3 lawan 4 gitu, karena si fullback terlalu naik banget ke dalam ya. Gue tahu nih tujuannya apa nih. Mungkin tujuan Ten Hag tuh pengen cepet-cepet masuk ke daerah pertahanan. Cuman ya bermain santai aja. Karena gue rasa Southampton juga akan ngikutin cara mainnya Liverpool gitu loh. Terus yang ketiga, kalau memang mau coba 3-1-6 harus ada Ugarte ya. Kalau bisa pasanglah Ugarte. Tapi kalau memang Casemiro akhirnya dipasang nih plan B-nya ya. Jangan marah-marah juga loh. Jangan misu-misu. Ya mau gak mau si 3-2 jadinya, 3-2-4 jadinya. Jadi si Maino lebih turun lagi ke belakang. Itu ya, tetap pertahanan tinggi tapi Maino agak turun ke belakang. Jadi mencegah kita kena counter attack, kena pressure, bola diambil, recovery bolanya Southampton, kejadian lagi kayak Liverpool. Terus dalam penyerangan, cobalah manfaatkan lebar lapangan gitu loh. Kalau kemarin ya lo lihat itu ya ini pasti ada peran pelatih juga untuk si pelatih. Garnacho sama Rashford itu terlalu cepat, terlalu rapet gitu loh. Kenapa nggak lo langsung manfaatkan lebar lapangan dari pinggir gitu sehingga bisa membuka ruang. Nah itu yang kemarin nggak terlihat waktu lawan Liverpool dan nggak banyak dimanfaatkan karena padahal sebenarnya backnya Liverpool itu juga naik tinggi gitu loh. Gak dimanfaatkan tuh lebar lapangan, mereka malah terlalu rapat. Udah kalau terlalu rapat ya lu kan gak leluasa membuka peluang, membuka ruang buat temen lu gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan lebar lapangan lu bisa membuka ruang buat Zirkzee dari sayap nih ya, untuk si Bruno juga, untuk Maino masuk juga. Jadi keempat, manfaatkan lebar lapangan. Nah yang kelima, ini yang penting mungkin. Berikanlah keleluasaan buat Bruno Fernandes. Udah deh. Gue tuh kan banyak denger gitu ya dari terpundit-pundit Indonesia lah yang mengatakan bahwa di Ajax tuh gak pakai nomor 10 karena sistemnya gak begitu. Ya udah lu gunakan aja deh. Berikanlah keleluasaan buat Bruno Fernandes. Ya, tapi tetap di sentral, tetap sebagai central midfielder, jangan usah yang kadang gue bilang, ada yang beberapa gue denger tuh, ya kalau gayanya Ajax Bruno jadi sayap, udah nggak usah gitu loh. Ngapain lo perpanjang kontrak Bruno Fernandes sampai 2028 dengan gaji termahal kalau lo nggak memanfaatkan kapabilitasnya dia? Udah deh, berikanlah keleluasaan Bruno Fernandes sebagai nomor 10. Emang itu udah lo gunain aja di Ten Hag ya. Kemenangan pasti ada deh, gak usah terlalu ribet deh dibilang Bruno di sayap kiri lah, apa di sayap kanan lah. Enggak, udah lo kasih aja Bruno keleluasaan di tengah. Karena kemarin kalau gue lihat di Portugal dia juga kayak begitu gitu, diberi keleluasaan di tengah, nggak disuruh main di sayap gitu loh. Oke? Jadi kalau bicara skor, gue selalu berharap kemenangan gitu ya. Kalau bisa babak pertama udah unggul 1-0, tapi kalau memang kita ketinggalan ya janganlah patah semangat. Tapi gue agak sulit kalau misalnya Southampton unggul duluan ya. Tapi gue ya masih ada keyakinan untuk bisa menang ya. Karena dengan menang cara apapun lah, mau golnya pakai penalti lah, golnya pakai tendangan bebas, golnya by the way kita udah lama ya nggak dapat gol dari free kick langsung ya. Terakhir tuh Cristiano Ronaldo loh. Zaman David Beckham gitu-gitu nggak ada pernah gitu loh. Ryan Giggs, Juan Mata lah yang terakhir masih bisa sama Ronaldo. Jadi pertahanan kalau bisa nggak kebobolan dulu, ya gue yakin bisa kita clean sheet. Tapi
Gua sih masih yakin bisa menang. Semoga kemenangan ada didapatkan oleh Manchester United untuk menambahkan moral, ya, meningkatkan moral. Belum tahu besok apakah bisa reaksi pandangan mata, tinggal tunggu aja. Kalau memang bisa ada waktu, gue akan melakukan reaksi pandangan mata. Oke, selamat ketemu kembali besok ya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan ingat berpikir sistematis. Terima kasih.